lo pernah impikan atau lo mungkin lo pernah nyebut langsung nih minta misal ke orang tua tapi lo nggak pernah dapet sampai sekarang? Oh nggak pernah dapet sampai sekarang? Iya, banyak gue. Oh nggak pernah dapet sampai sekarang? Oh berarti lo dapet semuanya ya? Enggak. 18 itu pertama kali pas gue jadi PJ-nya. Wih. Dulu tuh pertama kali kalau nggak salah Evan. Kok Evan? Oh iya. Yang kemarin datang di podcast. Oh iya yang kemarin datang ya. Nah hasil dari memberi jadi sukses sekarang. Iya. Makanya gue mau jadi PJ. Oke. Biar ntar gue sukses gede. Siap. Ya, hey guys, selamat datang kembali di episode keempat dari podcast kami, Born This Way Podcast. Akhirnya gue balik lagi. Gokil. Satu Kemarin episode tanpa gue. boleh ceritain gak kayak kira-kira kemarin lu seminggu hilang tuh kemana sih? Siapa Nggak, tau kan sebenarnya gue pengen nanya ada yang dulu. nyariin lo gitu kan. Pada nyariin gue gak sih? Kayaknya sih dari Enggak. yang episode sebelumnya gue gak dicariin sih. Enggak kayaknya. Kayaknya ada, cuman Gak usah. gak berani mengutarakan Ya aja. udah gak usah. Oke. Tapi akhirnya gue jadi balik. Di podcast yang ini kan spesial nih. Spesial tuh kenapa sih kira-kira? Basa-basi, formalitas. Kayak udah kelihatan gitu ya. Dari Iya, kita ornamen, dari pakaian. Dari Pakaian. tanggal uploadnya orang juga udah tahu ini hari apa Oh gitu iya. kan. Tapi masalahnya ini gue dengar ya, correct me if I'm wrong, tapi kan namanya manusia salah wajar gitu. Iya. Jadi kalau yang dari gue denger tuh ini kan episode keempat nih. 4 katanya kalau dari budaya orang Tionghoa tuh angka sial gitu. Kalian kan sebagai keturunan bener gak sih itu? Saya gak tahu. Gak tahu. Kalau Dani mungkin yang lebih Yang lebih ke Tionghoa lagi keturunan gitu. kali ya. Enggak juga lah. Enggak lah, gue enggak ada kayak gitu-gitu lah. Di dalam Tuhan kita semua sama. Enggak ada angka sial. Kita semua sama kasihan. Gak ada hubungannya sih. Oh iya, tapi maksud gue ya enggak ada kalau di Cina. Gue ya ada sih, tapi gue enggak inilah. Tapi ya setahu gue sih ya, kalau common knowledge ya iya, angka 4 kalau menurut budaya Tionghoa nggak sial. Soalnya di apartemen gue pemiliknya orang Tionghoa nggak ada lantai 4 gitu. Tapi karena Enggak penting. yang kita percaya di sini kan hanya ajaran Kristus gitu. Ih, gila. Jadi episode keempat kali ini Podcast kita keren banget. instead of sial kita malah mengadakan episode yang spesial. Born This Way Podcast Christmas Edition. Woo! Ya, selamat Natal bagi kalian yang merayakan, nikmati liburan kalian, nikmati waktu yang spesial ini. Jadi tuh sebenarnya ngomong-ngomong Natal nih, Natal. BTW takutnya ada yang lupa atau yang baru pertama kali nonton. Iya, kenalan. Nama gue masih sama, nama gue Yowas. Ini Daud. Ini Kodani. Nama gue belum berubah juga. Iya, gue lupa lagi tadi. Sebelum mulai, thank you buat ada yang komen lagi kemarin. Oh, siapa? Ada yang komen di Instagram kita, Ada. Kak Pipit. Oh iya, KPP. Dan kebetulan dia tuh requestnya kalau bisa ajak orang yang berhubungan sama COVID kayak dokter. Wah, boleh nih. Kayak seru ya kalau seru. bisa ajak dokter kali ya. Boleh. Oke. Mungkin nanti kali ya. Thank you episode komennya selanjutnya. Thank you. kemarin di like, kagak dibales tapi sama tim gitu ya. Ya gimana ya kalau kerja nggak dibayar gitu, kerjanya ya gitu lah. Ini tim-tim kreatif nih yang lagi di sini nih ngeliatin Iya, kita. disuruh balas komen aja susah. Maklum. Oke. Tidur aja kerjanya ya. Oke, jadi berhubungan dengan Natal. Hal pertama apa yang tercetus di benak kalian misalnya kayak bangun-bangun, ih Natal nih gitu. Yang kepikiran sama kalian pertama kali apa? Coba dulu. Lu boleh. Gua. Kalau gue yang kepikiran, gue entah kenapa dari dulu kalau misalnya vibes-nya Natal itu mikirnya vibes-nya hangat. Tapi juga kepikiran salju sih sebenarnya. Kalau kalau Natal. Tapi walaupun gak pernah terjadi, cuman sejauh ini ya gue mikirnya sesuatu yang hangat lah gitu. Jadi lebih intimate gitu sih kalau gue. Gimana kalau Koda Niko? Gue dulu kalau setiap pengen Natal yang cuman diinget gue itu pohon Natal. Sama bola-bolanya Pohon tuh, Natal. ya hiasan-hiasan. Pohon Natal. Soalnya setiap kali ke mall-mall, ya kan kalau misalkan kita udah nuansa Natal tuh semua di pintu-pintu udah ada ya kan hiasan-hiasan. Bener. Sama Santa Claus. Saya sebenarnya itu Santa Claus atau Santa Claus sih? Santa. Nggak tahu. Santa ya? Santa. Santa Claus tuh Center tuh yang Center nyinar tuh ya? iya. Oh iya. Bener juga sih. tim kreatif Gak maaf penting ya. Kan jadi ngomongin center atau Sorry. Santa. Iya gitu, Oke. Santa Claus ya. Santa Claus ya. Kalau lu apa, Jo? Gue ngomong-ngomong Natal itu hal yang pertama keinget tuh Natal pas gue masih kecil sih. Ah. Dulu tuh zaman-zaman gue tuh SD ya. Gue SD tuh Natal tuh nggak ke gereja. 25 tuh gue pasti kagak ke gereja. Kagak gereja. Karena gue bangun pagi itu gue buka pintu tas
Tuh rumah gue udah kerap-kerlip biasanya, kayak udah ada ornamen Natal, pohon Natal, terus banyak makanan kering. Banyak apa tuh dulu? Nastar. Teri gitu ya, teri. Kering kan? Peyek. Kering. Enggak ya? Emping melinjo. Jangan dilanjutin. Kue kering. Kue kering, Kue kering. putri salju, kastengel dan segala macam. Terus ada hot chocolate. Wah. Iya asik banget asli. Mewah. Mewah. Enggak, sorry kok mewah maksudnya. Iya mewah udah. Hot chocolate tuh kayak SpongeBob. Hot chocolate 3.000 perak, Oh, gokil. iya. Hot chocolate, maksudnya jadi kayak spesial aja gitu kayak ada hot chocolate. Sama dulu bokap gue tuh selalu kayak pagi-pagi tuh nyetel film Natal. Film. Kayak Home Alone gitu-gitu tuh. iya, Itu tuh hal yang gue inget, atau misalnya kayak yang gue kebayang setiap kali kecetus kata Natal. Apalagi sekarang kan kayak udah masuk bulan-bulan Desember kan, ya keinget lah momen-momen itu. Nah, Iya. terus ngomong-ngomong, ini masih seputar Natal. Tadi kan gue udah singgung dikit soal film. Ada nggak sih kan film favorit kalian gitu, film Natal favorit Gua kalian? Home Alone masih sampai sekarang. Yang keberapa? Ampun. Gue masih yang pertama, pokoknya yang diculik deh. Yang pokoknya Yang setiap mau Natal diculik-culik itu. Pokoknya setiap kali Natal ada di Kayaknya RCTI. semuanya diculik dah. ada di, Ada di RC, stasiun TV itulah. Iya. Iya enggak, tapi kayaknya sampai tutupin gitu. diculik semua nggak sih? Hah? Kayaknya Ya, emang nggak diculik tahu. semua Oh nggak iya, sih? pokoknya gue yang nonton Natal yang itu. Yang pertama Yang pertama, berarti pertama ya, gue gak tahu deh. Yang terakhirnya dia dapat kado, kakak-kakaknya pulang semua itu endingnya. Oke. Lo Bot? Kalau gua sebenarnya kalau film Natal sih nggak pernah ada yang favorit. Maksudnya kalau dari dulu Natal ya selalu keputarnya Home Alone. Tapi Home Alone pun juga kayak ya udah bukan film favorit gua. Udah tahu juga ya. Iya kayak Tapi udah lu tetap setiap nonton? itu udah kayak film budaya ya? yang pasti gitu kalau udah ada di Natal ya nggak sih. Cuman kalau belakangan ini sih gue waktu itu sempet dapet film bagus sih animasi judulnya Klaus. Udah nonton? Udah lah, gue udah nonton berkali-kali malah. Wow. Klaus, film animasi, bagus deh. Boleh guys nonton, recommended. Ada di Netflixnya bisa beli di. Ya, nggak usah. Promo. Terus Ya. Oke. Gitu sih kalau gue. Kalau lu apa? gue ada Film sih Natal. menarik justru, tapi ini film Natalnya bukan yang kayak film Natal keluarga hangat dan segala macam. iya. Gue kemarin baru nonton tuh film judulnya Holiday. Itu ada di tahu gua. Netflix. Emma Roberts. Iya betul. Emma Emma Roberts. Roberts, tahu gua. Belum nonton. Jadi Holiday itu biasa itu sebenarnya bukan tentang Natal sih, cuman opening sama closingnya tuh di event Natal. Oh. Jadi itu ceritanya ada satu cewek dan cowok, mereka ini kalau Natal tuh kayak ditanyain sama keluarganya, mana pasangan lo, gini. Terus akhirnya mereka sepakat kayak oke, kita akan jadi pasangan masing-masing selama di hari besar aja, di Natal, di Paskah. Jadi kayak biar Pura-pura. menghindari pertanyaan iya. Oh. Biar nggak selalu ditanya sama keluarga gitu. Iya, Ya, tapi Tahu tuh gua juga seperti apa film-film romansa remaja pada umumnya, ya akhirnya mereka jatuh cinta gitu. Itu tuh bagus. Kayak film-film ringan gitu. Nah, terus selain film tuh kan tadi gue sempat mention makanan yang kalian nyebutnya asal-asalan. Kalau secara serius, makanan Natal favorit kalian apa sih? Waduh, makanan Natal tuh ada ya? Misalnya gini, kalian ke acara keluarga nih, acara Natal keluarga, Heeh. makanan yang paling kalian incer tuh yang mana? Yang pasti di gue dulu ada adalah B2. Wow. Masak sih itu masak. B2 pasti ya? Iya. Diapain Kecap. bedonya? Di babi kecap. Oke. Gue sebut. B2 kecap guys. Gue kayak gue nggak ada deh. Gue kalau disuruh milih satu gitu nggak ada. Soalnya jujur gue lupa. Karena terakhir kali gue kumpul keluarga ya gue udah lama banget masih kecil. Sekarang udah jarang lah ya karena udah sibuk masing-masing. Mungkin keluarga juga jadinya udah nggak keinget sih makanan dulu apa. Gitu. Kalau gue sih dulu tuh gue kecil paling suka putri salju sih. Oh kue kering gitu ya? Iya. Kayak nastar gitu kan semacam nastar. Dia yang kayak ada yang pokoknya kayak ya kue dibalut gula dah. Itu kecil. Iya dulu tuh gue kecil gue suka makan sekarang gue gendut. Iya. Realistis. Tapi nggak karena itu dong. Iya itu salah satunya maksud gue iya. contohnya. Nah terus selain makanan tuh lagu. Aduh gue lagu. Dulu tuh gue inget banget kalau gue kecil ya. Sekarang mungkin karena pandemi kan gue lagi nggak mau ke mall nih. Tapi kan dulu kalau gue bulan Desember ke mall tuh pasti selalu ada lagu Natal kalau udah mulai masuk bulan Iya. Desember gitu. Iya. Nah buat kalian lagu Natal favorit kalian apa sih? Atau kayak at least yang paling terngiang gitu. Yang selalu terngiang adalah Santa Claus is coming to town. Udah itu doang. Oh itu. Sama, iya itu biasa kalau di mall juga gitu. Kita nyambutnya kayak gitu. Oh, iya. Tim kreatif juga nyambutnya kok. Oh gitu. Kayak gitu. Santa Itu- Claus is coming to town. Iya. Itu emang setelan lagu Natal di Gading banget ya. Iya. Setiap mau di Kelapa Gading pasti lagunya itu ya. Iya kayaknya gitu deh. Numbers Terus apa per lagi daerah. misalkan ya.
Jingle Bell gitu. Padahal ada loh satu lagu yang gue inget banget di kepala yang selalu diputar di mall. Daud dulu tapi. Coba deh. Kalau gue Feliz Navidad. Tapi Feliz Navidadnya nggak sembarangan Feliz Navidad. Gue sukanya yang Michael Bublé gitu. Kalau gue tuh yang gue paling inget itu Mariah Carey. Oh, All I want for Christmas is you. Itu tuh setiap gue ke mall di bulan Desember tuh pasti Itu setiap mall mana toko tuh? Bukan utara kan? Selatan. Oh selatan, gue utara. Karena bukannya gue anak selatan tapi rumah gue dekatnya ke sana gitu. yang dia sendiri atau yang udah sama Justin Bieber? Enggak penting. Tapi ngomong-ngomong Justin Bieber lagunya dia yang Mistletoe. Iya itu juga enak. Iya. Oke lah. Nah tadi kan gue sempat nyinggung sedikit juga soal COVID gitu kan. Yang pastinya Natal tahun ini bakal beda banget lah. Iya. You jangan expect bakal sama-sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau kau Dani pribadi ya, ekspektasi lo Natal tahun ini tuh bakal gimana? Atau at least lo merayakannya bakal gimana? Jadi gini ya, kalau gue bisa ceritain sedikit gue dulu Natal tuh gimana sih? Gue tuh dari dulu ya, dari kecil tuh kelihatannya seinget gue tuh malam Natal sama perayaan Natal itu pasti di gereja sih. Jadi Dari kecil? Dari kecil ya, gue tuh inget banget. Oke. Di lantai 2 lah penuh tuh. Pokoknya tiap perayaan Natal pasti penuh dah. Ya kan, dia ingetnya kayak gitu tuh. Saya kan selalu ke gereja pakai pakaiannya baru gitu ya. Nuansa Natal merah kek atau Keren. apa gitu kan. Terus udah tanggal 25 gereja lagi gitu. Jadi kalau yang tahun sekarang kayaknya mungkin ngerayainnya di rumah kali ya, karena online ya. Seperti itu. Ya mungkin ya nggak tahu ya makna sekarang, gue juga nggak tahu kan kita ini gereja ada ini apa enggak gitu. Tapi ya kayaknya yang berubah itu sih. Ya karena kan kita nggak boleh ketemu, ya kan mungkin nggak bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman juga yang terlalu banyak gitu. Kalau lo gimana? Gua enggak, sebentar sebelum gue mau nanya dulu. Iya. Kan lu dari kecil nggak pernah mengadakan acara Natal gitu. Maksudnya lu ngomong selalu ke gereja, Ke gereja. di tanggal 24, 25. Tapi misalnya setelah itu kayak seminggu kemudian keluarga ngumpul gitu ada nggak? Iya, gue kalau misalkan abis pulang gereja kan gereja kan biasa sore kalau Iya. perayaan. Jadi Nah, pagi, paginya iya gitu. paginya ya masak kita. Jadi kayak 24 itu ya kita masak, jadi makan malam bisa di rumah Oh. gitu. Atau misalkan yang kadang-kadang pergi ke resto tapi biasanya masak sih. Oh tapi lo gak ada yang kayak ngumpul Sama keluarga besar gitu? Enggak, gue kalau keluarga besar nggak Natal sih. Kalau gue. Sincia ya? Sincia, betul. Tunggu episode nanti Februari edisi ya. Sincia. Gue pakai congsam nanti. Jadi apakah angpau dibolehkan dalam Alkitab atau tidak? Nice. Oke. Kalau Daud gua gimana? ya berarti gue cerita juga berarti sama kayak Kodani. Iya. Kalau gue ya kalau dulu sih kumpul keluarga besar ya. Gue jujur kangen sih keluarga besar bisa ngumpul gitu di rumah gue. Soalnya kayak orang-orang yang dari luar Jakarta pun, dari luar kota kayak dari Jawa Tengah bisa-bisaan pada saat waktu Natal tuh bisa kumpul gitu waktu zaman dulu. Terus kebaktian, biasanya kebaktian di rumah. Habis kebaktian di rumah ya makan-makan. Tapi gue lupa makan-makannya apa sebenarnya. Soalnya waktu itu kan gue masih kecil jadi gue main terus. Ya gue main sama saudara-saudara gue gitu. Nah terus habis itu yang membedakan adalah sebenarnya kalau sekarang kayaknya nggak begitu akan jauh beda sih. Karena kalau dari transisinya itu setelah gue jalan-jalan sama keluarga. Gue itu semakin besar makin ke pelayanan. Jadi 24-25 udah pasti ada pelayanan apa. Misalnya di RBK ya gue pelayanan. Kalau misalnya di umum juga ya gue pelayanan gitu sampai sekarang. Dan kayaknya untuk tahun ini pun ya akan menjadi tahun dimana gue merayakan Natal dengan pelayanan. Ya which is gak apa-apa. Maksudnya gue tidak ada masalah dengan itu. Tapi ya emang di lubuk hati yang terdalam. Ya kadang-kadang kangen kumpul sama keluarga sih. Soalnya ya udah jadi momen yang langka banget lah buat kumpul-kumpul gitu kalau gua. Gue ada satu tradisi keluarga yang belum di-mention tadi sama kalian. Berarti tradisi keluarga kita di Natal tuh beda-beda ya. Iya. Ada satu tradisi yang gue lakukan itu bersama. Jadi gue Natal tuh kebagi nih. Ada yang sama keluarga nyokap, ada yang sama keluarga bokap. Kalau yang keluarga bokap tuh Batak banget. Gila minta maaf gitu-gitulah. Oh kayak Itu Speech satu-satu. Iya itu sebenarnya sekarang tahun baru. Gue lupa namanya mesti tapi kayak gitu. iya kayak gitu kayak iya sama setahun maaf ya udah gini-gini. Padahal Natal kayak agak aneh gitu. Cuman respect lah. Nah terus kalau dari keluarga nyokap itu tradisinya selalu ada itu cross kado. oh tukar kado. Iya jadi per kepala keluarga dan perwakilan anak tuh kayak harus tukeran kado gitu. Iya.
Gitu Asik sih. Asik juga ya. Iya itu tuh tradisi yang salah satu gue tunggu kayak ibaratnya. Imleknya tukar kado. Semua Imlek lagi. Ih. Tunggu episode Oh, iya. spesial Imlek. Beda ya? Iya beda. Gak penting, lanjut. Jadi kayak walaupun ibaratnya kayak kadonya tuh bukan apa yang gue wish gue bakal dapet di Christmas, tapi rasanya dapet kado itu seneng. Nah terus ditambah itu, ya itu sih ngumpul keluarga in general ya. Kayak bedanya ngumpul keluarga sama misalnya ada kondangan sama ngumpul di acara Natal tuh pasti beda. Pasti lo kayak berasa lebih hangat. Tapi apa udah kangen, pasti macam-macam. makan-makan gitu ya? Udah pasti fix. Oh, sama ngobrol aja gitu. Ngobrol. Nggak ada kebaktian- rundown. kebaktian Oh, ada, kebaktian. Sama. Dan terus biasanya kalau ada keluarga yang gak datang diomongin. Oh, Ih, gak gua datang, sih, gua enggak sombong lah. gitu. Lagi berantem nih sombong. Ih, masa sih? gitu. Parah Natal. Lu ada cuman lu nggak ada di circle itu. Nggak ada gua. Nah, pasti ada lah omongan-omongan orang tua lah itu lah. Udah lah. Nah, terus kan kita udah lumayan berumur nih. Iya. Pasti dari bertahun-tahun lu mengalami Natal pasti ada pengalaman terbaik dan terburuk. Wah, aduh. Boleh cerita-cerita dikit dong gitu. Kira-kira apa tuh? Aduh. Daud Lo dulu mungkin. deh. Lu dulu deh. Daud lah. Lupa gue sebenarnya kalau ditanya pengalaman terbaik terburuk. Tapi kayaknya kalau terbaik adalah di saat gue masih bisa keluar kota. Itu ya. Kan sekarang COVID gak bisa. Kalau dulu kayak sebenarnya ya balik lagi di tanggal 24 dan 25-nya itu biasanya ya gue ibadah, pelayanan. Tapi setelah itu misalnya ya bokap karena udah libur kerja, jadinya biasanya sempetin ke rumah cici gue yang pertama. Itu di Temanggung di Jawa Tengah. Biasanya kita ke Jawa Tengah bareng-bareng, satu keluarga inti tuh ke Jawa Tengah. Nah di situ enak tuh menurut gue, di situ masa-masa yang gue kangenin lagi gitulah. Kayak biasanya ganti-gantian. Kayak tahun ini gue yang kesana, nanti tahun depan cici yang kemari. Gitu ganti-gantian terus. Tapi untuk Natal kali ini kayaknya ya nggak akan ada ketemuan gitu. Ya sebenarnya kalau Natal apa ya, pengalaman Natal terburuk nggak ada sih menurut gue ya. Beda-beda soalnya setiap kali kan. Dan tiap kalinya itu bagus lah, baik tergantung tahunnya. Tapi kalau mungkin yang akan menjadi agak zong ya tahun ini lah ya. Nggak bisa ketemu, nggak bisa bareng keluarga yang jauh kayak cici gue di Jawa Tengah gitu ya. Cuman bisa via telepon doang. Ya gitu sih kalau pengalaman gue ya. Nggak emang kalau kau Denny gimana? Gue sebenarnya ya sama sih Ut. Maksudnya gue juga gak ada yang berkesan-kesan gimana lah. Cuman yang setiap kali gue ingat adalah ya kalau Natal pasti masak gitu ya. Terus kita makan bareng sama keluarga inti sih. Paling sama sepupu-sepupu gue doang. Ya kan beberapa doang gitu sama tante. Terus yang paling gue biasa berkesan tuh kalau sama temen sih. Kalau gue, temen. ya biasanya gue sama temen juga gitu. Dan yang gak pernah putus adalah gue acara temen itu pasti tukar kado. Gue baru ingat ya pas kepikiran, gue sama temen gue itu dari gue SMA sampai kemarin gue tukar kado. Kemarin Bener-bener kemarin Sabtu. Gue baru tukar kado buat Natal. Gitu. Jadi mungkin yang paling berkesan itu. Ya kan paling berkesan. Tapi kalau yang paling gak berkesan adalah gini. Gue kalau Natal itu tuh memang gak pernah jalan-jalan Jo. Jadi dulu ya dari tradisi dulu tuh bokap gue kan kalau kantor itu Natal malah gak libur. Liburan di Lebaran gitu. Jadi ya pas Natal gue gak kemana-mana. Ini cuman di dalam kota aja udah main sama teman-teman sih, gue biasanya sih kayak gitu. Gue yang pergi sama teman-teman. Tapi kalau misalkan pergi sama keluarga gitu ya enggak. Jadi mungkin yang enggak berkesannya di situ, ya kan? Yang gitu doang. Gue agak banyak sih sebenarnya. Boleh lah. Iya Jo, lu kayaknya Boleh. pengalaman Natal tuh paling banyak gitu loh. Sebenarnya pengalaman gitu tuh banyak, cuman gue emang bawel aja. Jadi kayak apa yang gue pikirin gue pingin Pengen ceritain. ceritain semua, boleh. Mau dari yang terburuk dulu kali ya. Boleh, Jadi yang terburuk dulu. yang terburuk ini tuh di saat gue kelas 8 pas gue masih SMP gitu. Kalian tuh pada tahu sepatu Wakai nggak? Tahu. Nah buat teman-teman yang nggak tahu nih gambarnya di sini. Editor jangan nggak ditampilin ya. Awas Wakai. loh. Terus sepatu Wakai. Nah jadi pas gue kelas 8 itu which is tahun 2013-14 itu sepatunya lagi ngehits banget. Kalau dulu inspirasi gue dari Chandra Liao, salah seorang content creator Indonesia. Nah, gue tuh selama sebelum kelas 8 itu, kalau Natal tuh gue pasti mintanya mainan. Oh lu Ya. minta? Minta gue hadiah sama orang tua gue, pengen mainan ini. Nah, Enak ya? tapi ini pertama kalinya tuh gue minta pakaian. Gue minta full outfit.
dari atas sampai bawah. Gue tahu. Keren. Nah, ABG. ABG. Jadi pas kelas 8 itu, Ini kalau ada bobo pakaian, iya. pas acara Natal, gue tuh lagi mau impress orang cewek. Oh. Ada. Itu tahun 2000 berapa? 8? 2013. 13. Kelas 2013, 8. Kelas 8. Kelas 8. Itu gue lagi mau impress sebuah cewek, jadi gue kayak beli full outfit tuh yang, gue masih inget banget outfit gue waktu itu apa. Sepatunya Wakai, sananya Chino. Dulu tuh Chino kan awal-awal lagi hype banget tuh. Iya. Tapi sekarang masih kok. Maksudnya sekarang tuh bukan hype sih, Oh iya, kayak, buat orang kantor. everyday wear aja. Oh iya. Nah, dulu gue pertama kali beli Chino, so gue pakai kemeja sama dasi. Gila norak banget ya. Setelah gue pikir-pikir Kemeja sama dasi sama Wakai norak juga sih. Bagus sih. Pada setahun itu Apa-apa. bagus sih. Enggak. Itu Pada tuh tahun gue, itu bagus weh. Emang semua orang gitu pada tahun itu. ya oke lah boleh lah. Nah, Iya. Shell. udah nih gue pede banget kan ke sekolah, tas datang pagi diantar bokap kayak udah I'm feeling good. Baru potong rambut juga gue inget. Pokoknya gue lagi fresh AF banget lah itu. Terus gue datang kan tas. Pas selama hari itu berlangsung Natal di sekolah, mulai dari kebaktian, ibadah, pentas seni sampai segala macam, gue tuh kagak ngomong sama si cewek itu. Terus Gue tuh waktu itu tebar-tebar cuman pesona berekspektasi kayak dia melihat outfit gue gaul. Lu bagus deh. Iya, terus kayak dia bisa tertarik. Padahal mah nyatanya enggak, sampai sekarang gue juga kagak pernah ngomong sama dia gitu. Astaga. Nah, terus gue pas pulang sekolahnya itu, gue kan dulu naik mobil jemputan kan, diantar jemput. Cuman kadang pagi-paginya dong bokap bisa nganterin. Nah, pagi-paginya pas gue mau ke pulang terjemput, gue nginjak lumpur. Bukan lumpur, apa paddle tuh apa sih? Genangan. Genangan air. Iya. Jadi gue kayak hati gue lagi agak sedih kan, ya gue tidak berhasil ngomong sama dia. Gue nginjek lumpur itu Wakai gue umurnya baru 1 hari. Jadi masuk semua kotor. dong? Iya kotor. Ke kaki-kaki Gue itu. ngeliat ini kan banyak kain gitu kan. Lu cucinya harus cuci khusus, nggak bisa gosok. Iya. Kalau nggak dicata luntur, udah kotor. Itu hari Natal paling buruk yang pernah gue alamin. Gue udah nggak berhasil dapetin cewek yang gue gebet. Wakai gue kotor. Akhirnya Wakai itu sampai sekarang udah nggak pernah gue pakai. Gitu. Menurut gue masih ada memori buruknya lah. Nah, kalau buat Natal terbaik itu ada 2. Yang pertama itu pas gue TK. Lama. Udah, loh. lama. Buset, Tapi gue masih ingat. Tapi gue masih ingat. Iya. Ingatnya karena Gimana, ini gimana? Gue nggak apa ya? Pasti lo ada satu memori pas lo kecil yang berkesan banget tuh nempel. Ya. Nah, ini tuh dulu pertama kali ini zaman-zamannya gue masih percaya Santa Claus. Oh lu sempat percaya? Sempat. Kecil Wow. tuh gue Oh, gue sempat taunya percaya. Mr. Pratt. Mr. apa? Bukan, pit Yang hitam. Oh, yang itu ya. Yang Swater pit. Iya, yang masukin Anak ke karung. Iya, pit Iya, itu hitam, gue pit waktu itu hitam. pernah ditakut-takutin tuh. Kalau kamu bandel, kamu dimasukin lah nanti diambil. Iya gue juga pernah sih. Iya. Terus besok gue takut. Tapi lu percaya Santa Claus? Dulu gue percaya. Wow, lanjut. Oh, Jadi lanjut, gue iya. waktu menjelang Natal tuh gue wish. Jadi gue tulis di kertas. Dulu tuh itu zaman-zamannya gue baru kenal kayak diecast gitu. Oke. Kayak kenal diecast gitu. Oke. Gue tuh wish gue pengen satu Hot Wheels yang dia tuh kayak mobil tempur. Pokoknya keren banget dah. Gue tulis, gue taruh di pohon Natal. Besok paginya ada. Oh. Ya tahu lah itu pasti Iya. orang Enggak, tahu weh. yang beli. Beneran, weh. Enggak usah. Enggak perlu. Santa datang malam-malam. Lu naruh di itu nggak kaos kaki? Biasanya kan dimasukin kaos kaki. Oh enggak, Oh, karena enggak. itu bukan budaya Indonesia. Oh, Wah, iya. Nanti kita akan bahas. Oke. Nah tapi itu gue kayak berasa seneng banget. Ya cuman setelah kayaknya setahun kemudian orang tua gue baru ngaku begitu kayak, iya itu papa yang beli gitu. Udahlah, Itu bukan Santa. yang dong. penting gue dapet Oh, kan. Iya. Iya. Nah terus satu lagi, salah satu pengalaman hal terbaik itu di mana gue pertama kali memberi instead of receiving, Oh, gue menerima. tahu. Apa? COTR. Iya. Ih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, pemuda dan remaja di gereja kami ini tuh setiap Natal selalu mengadakan yang namanya CLTR atau Christmas on the Road. Ya. Iya, wih. Jadi seperti konsep aslinya yang dicontoh dari sahur on the road, kita bagi-bagi makanan gitu kan, Tapi bagi-bagi on makanan. Christmas. Tapi di hari Natal gitu. Ya. Nah, waktu itu 2018 itu pertama kali pas gue jadi PJ-nya. Wih. Dulu tuh pertama kali kalau nggak salah Evan. Ko Evan Oh iya. yang kemarin datang di podcast. Oh iya, yang kemarin datang ya. Nah, Oke, gua hasil nggak tahu. dari memberi Gua nggak tahu. jadi sukses sekarang. Iya. Makanya gue mau jadi PJ. Oke. Biar ntar gue sukses gede. Siap. Amin. Nah, itu pertama kali gue jadi PJ, gue inget banget gue Kalian seru sendiri guys. Tolong. Gue kependekan duduknya. di jazz. Gue, Kevin sama Andika
waktu itu nggak ada lu, gue nggak tahu lu kemana. Tapi gue sama Kevin Andika tuh di lantai 6. Kita yang buatin parcelnya. Iya. Itu tuh parcelnya tuh isinya ada obat-obatan, Susu. Ini ada lu juga. Ada. Kan gue gak ada. Lu tuh ikut. Oh gue ke Jawa eventnya. Tengah. Oh Iya, iya. pergi bro. Itu kita udah Gua, 3 bro. kali kok ngadain itu. Coba. Iya. Ya lanjut. Kita Lo udah bungkus 3 kali. parcel. Nah tapi intinya maksudnya itu pertama kali gue merasakan gue di hari Natal tuh memberi gitu. Kayak gue sama sekali gak minta apa-apa tapi gue memberi Iya, gitu iya. kan. Tahun ini bisa ada lagi nggak Tahun kira-kira? ini enggak sih kayaknya sih. Mungkin Kita lihat nanti lah, ya. kita lihat nanti. Iya, kita belum Gitu. bisa tebak. Ya. Nah oke, itu kan cerita pengalaman terbaik dan terburuk. Nah Iya. kalau buat kalian pribadi nih, pasti kan dalam hidup setiap langkah yang lo ambil pasti ada maknanya gitu. Ya. Waduh. Ini kan berat ya. Ini Dari kan film Natal sampai kayak template ibadah KA banget nih. Ibadah sekolah minggu makna Natal. Nah, tapi ini maksudnya secara yang ada di benak kalian aja, nggak usah yang mencontek Alkitab. Mencetak Gitu. Alkitab ya. Iya. Buat kau Dani apa sih makna Natal buat lu sebenarnya? Iya, kalau menurut gua ya karena ini gua juga maksudnya mungkin dicekokin dari kecil ya. Makna Natal itu kan hari kelahiran Tuhan Yesus juga ya. Jadi ih gue mau jawab itu. ya iya. Tapi bagi gue sendiri adalah makna Natal itu adalah hari dimana apa ya Tuhan lahir. Tuhan datang gitu ke dunia gitu untuk ngasih gift buat kita. Iya. Gitu ya. Ngasih giftnya tuh apa? Mungkin teman-teman tahu juga dia ngasih giftnya keselamatan buat kita. Betul. Intinya itu. Ya, jadi makna Natal buat gue adalah ya Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita sih. Intinya itu. Ya, Untuk menyelamatkan gue dan Gue juga kalian. sama mau ngomong itu gimana dong. Jangan Iya. template-template banget lah. Iya, makanya. Ganti lah. Jadi kalau menurut gue sih ya intinya apapun itulah. Jadi kalau menurut gue ya itu. Kalau Natal ya mungkin menurut gue kalau yang mau santai-santai nggak nggak usah ngomongin bahas agama gitu ya. Ya kalau gue menurut gue Natal adalah gue liburan, ya kan, tuker-tuker kado sama temen-temen gitu. Kalau mau biasa-biasa. Kalau gua kayaknya ya selain itu, maksudnya dari awal ya gue udah tahu Natal itu sebenarnya satu hari terbaik di mana di situ kalau dilihat dari yang kita tahu kan sebelumnya ya Tuhan Yesus lahir memberikan sesuatu yang bagi kita yang terbaik yaitu keselamatan ya. Berarti kalau misalnya ditarik kesimpulan ya di mana satu hari di mana kita bisa memberikan sesuatu ke orang lain gitu ya. Kalau misalnya dari pengalaman gue sebelumnya itu dengan ikut COTR, terus abis itu juga tukar kado, itu kan juga termasuk memberi dan menerima gitu ya. Itu ya semua udah pernah gue lakukan. Jadi ya emang mungkin makna Natal emang menurut gue dimana kita harus memberikan sesuatu untuk orang lain gitu sih. Nice. Ya, berarti tahun ini harus ngasih ya. Nanti kita mungkin bisa pikirkan. Iya gitu. Tapi dari situ gue juga berpikir tadi kan Kode ini sempat mention Natalannya di gereja kan pelayanan instead of celebrating. Iya. Ya itu yang udah kita bertiga lakukan. Iya sih. Ya basically gitu sih Natalnya kita jadi mulai memberi. Maksudnya secara nggak langsung kayak kita spend Natal kita di gereja buat pelayanan itu kan. Iya memberi kan. Iya. Memberi instead of minta gitu kan. Oke lah. Gitu. Terus gue mau nanya soal ini. Ini masih dalam konteks memberi dan menerima gitu kan. Hadiah. Ada gak sih kayak hadiah Natal? Hadiah Natal yang lo pernah impikan atau lo mungkin lo pernah nyebut langsung nih minta misal ke orang tua tapi lo gak pernah dapet sampai sekarang. Oh gak pernah dapat sampai sekarang? Iya, banyak gue. Oh gak pernah dapat sampai sekarang? Oh berarti lo dapet semuanya ya? Enggak. Kalau yang nggak dapet banyak lah. Iya makanya gue Apa? nanya. Maksudnya yang paling keinget lah. Yang paling inget, gue pasangan belum dapet sekarang. Ya ampun, Oh, nggak penting ya? bahas lagi. Oh, ini Episode 2 nonton guys. Ini benda. Benda lah hadiah lah. Oh, hadiah. House. Rumah, wow. Lu- Lu minta rumah ke nyokap Enggak. bokap. Lo minta rumah ke siapa Natal? Gue minta rumahnya. Wah Tuhan, tapi belum saat ini. Lo minta rumah tuh. Lu berani aja tahu nih, Oh, iya. gue punya kenalan, Iya. KPR 0%. Jadi jualan. Ya itu gue masih ngimpi-impikan gue pengen punya rumah sendiri sih untuk saat ini. Ya. Enggak ini konteksnya hadiah Natal loh. Iya. Iya, dia pengennya gua pengen- hadiah Natal. Iya, pengen Ya, jadi rumah tukang emang kenapa rumah, sih? hadiah Natal. Beda-beda. Beda dong. Gue mau minta benda-benda kecil, Lu mobil. ngatur hadiah Natal. Belum ada orang. gue juga mobil. Nah, Oke, mau apa oke. banyak. Ya mungkin dulu beda ya. Kalau dulu apa? Gue nggak ngerti. Gue lupa sih. Tapi kalau yang sekarang lagi gue itu doakan itu. Kalau gue pernah
Waktu kecil, hadiahnya nggak pernah kesampean. Apa lo? Jadi waktu kecil, gue suka mobil-mobilan juga. Terus kalau kalian tahu, ini nggak tahu ya, ini gambaran gue. Pada saat waktu gue kecil, diecast mobil itu tuh ada banyak. Yang paling murah ya standar Hot Wheels. Terus di atasnya biasanya ada merek-merek tertentu yang biasanya Jadi kotak-kotak kecil itu ya? enggak, malah besar yang gede-gede. biasanya yang kayak yang kayak kotak sepatu gitu, besar mobilnya. Yang kayak gitu terus detail gitu loh. Jadi bisa Biasanya dibuka. dipajangnya pintunya bisa dibuka gitu. Nah pada saat itu gue ingat banget pernah ke Kelapa Gading sama bokap. Terus gue pengen kayak, "Pa mau dong yang itu sekali-sekali." Terus iya ntar Natal ya. Terus sampai sekarang gue umur 20 tahun gak ada sih mobil itu. Gitu. Tapi kan itu yang jadi gak mobil kesampean. beneran. Ya beda dong. Oh, beda ya? Lagi kan gue juga gak dikasih mobil. Oh, iya. Ntar orang nyangka, wih gila Daud dikasih mobil. Enggak juga, Iya, gak ada iya, gue iya. dikasih mobil. Tapi kalau yang lo impiin terus dikasih ada? Impiin terus dikasih. Iya. Impiin terus dikasih. Enggak sih, gue orangnya nggak banyak nuntut hadiah sih. Dari kecil emang ya udah biasanya yang Padahal mantan lo mobil-mobil. bilang lo banyak nuntut ya. Enggak. Wah, ini Bas. Enggak. Biasanya mereka yang banyak nuntut. Ya. Ya ampun, bahas lagi. Terus saya bahas. Oke. Kok Dani ada? Gua dulu apa ya? Kan udah. Udah, enggak kalau yang rumah. Yang dikasih. Kalau yang Oh, waktu yang itu dikasih. dikasih. Atau rumah sebenarnya Enggak, dikasih? Loh. Gue dulu dikasih, gue tuh dulu suka yang kalau gue inget kecil ya, gue dulu tuh suka gitar gitu ya, ukulele. Ukulele. Iya, gue pernah tuh dapet itu. Ih, keren. Itu waktu TK juga tuh gue inget banget. Sampai sekarang masih ada. Mewah banget ya kalau. Iya, terus hadiah gue dulu pernah ini gue dikasih pistol-pistolan. Karena gue dari dulu emang seneng main itu kan, pistol-pistolan. Tapi ya dikasih ada. Gitu. Yang udah airsoft atau yang masih Belum. Ini masih yang kita kokang bunyi cedor gitu. Oh, Yang mainan nggak keluar mainan. pelurunya nggak, Oh. cuman bentuk mainan doang. Iya. Pistol mainan lah. Iya. Gue pikir airsoft. Gue tuh sebenarnya nggak tahu Jo itu hadiah Natal atau hadiah ulang tahun. Enggak serius. Nah, karena kan kita ulang tahunnya Desember nih. Karena waktu ulang tahun gue Desember. Jadi mungkin bokap gue tuh ngasih sekalian ulang tahun sama Hemat. Jadi nggak tahu iya. Sebenarnya jujur gue nggak tahu itu hadiah Natal atau hadiah ulang tahun si Pahi. Udah. Tapi gue tuh pas kecil, gue tuh nuntut langsung loh ke orang tua gue. Oh, gitu Gue ya? gak mau ulang tahun dan Natal tuh digabung. Kalau gue Biar- nggak biar sih. double Ih, hadiahnya. Parah sih banyak Parah nuntut ya. lu. Realistis gue. Oh iya, gue sih dulu enggak sih. Ya udah kalau nggak dikasih paling ngambek. Terus ya udah, gue nggak bisa ngapain-ngapain. Sama aja sama gue dong. Iya tapi ya udah gitu ya. Gimana kalau Gimana lo kalau apa? lu apa? Kalau gue Kayak lu banyak deh. Iya lu mah banyak, paling banyak. dapet sih Banyak, keren. mungkin karena gue anak bungsu. Gue juga bungsu, Cok. Gue juga bungsu. Iya. Gue nggak kayak lu. Nasib kita beda. Oh mungkin karena gue cowok sendiri. Gue juga cowok. Iya. Sama kita. Iya. Ya, Iya. maksudnya dulu tuh ya puji Tuhan lah gue dulu kalau minta hadiah Natal selalu dikasih. Wah. Karena gue juga mintanya nggak pernah rumah. Gue mintanya mah realistis lah. Gue tuh biasa selalu nanya ke bokap nyokap gue dulu, mah pak budget aku berapa? Buset, oke. Maksudnya daripada gue minta di luar budget mereka, gue mikir ya udah gue realistis aja lah. Budget gue segini, gue mintanya ini. Nah, satu yang nggak pernah dapet itu dulu tuh cuman PS4. Sekarang ada? Ih, kan gue mau Iya. Keren. mau lempar pancing ke situ. Oh iya. Gue udah langsung aja. Iya. Itu dulu waktu berkeluar tuh gue minta. Gue minta tuh sampai kayak bujuk, ya udah nih gabungan deh, hadiah naik kelas, Natal, ulang tahun. Tau gak, mungkin itu salah lu. Lo di awal Iya. selalu minta dipisah. Iya. Nggak, ini pada kasihan dong, gue tuh kayak Jo. udah bilang, nih gabung aja slow. Iya, makanya nyokap bokap Itu- lo yang langsung kayak nggak bisa. Sebentar. Stick to the rule di awal. Gue mau nanya lu minta umur berapa tuh? SMA ya kok. SMA masih? Astaga, gue SMA asli sih gue gak pernah. Oh Gua kalau iyalah, SMA gua udah gak juga pernah. enggak. SMP aja gue kayaknya SMP 3, SMP 2 kayaknya udah gak pernah minta deh. Gue tuh SD Gue Jo, ngasih minta-minta SMA. itu. Gila, enggak lah. Enggak, gue SMA juga udah gak minta Enggak, sih. enggak. Iya, gue udah tahu soalnya keluarga gue kan. Emang sebelumnya lo nggak tahu keluarga lo. Kan lu masih kecil gak tahu kan kondisi papa mama gimana. Lanjut. Gitu. Tapi PS4 yang nggak pernah kesana. Gak pernah. Gue minta kagak pernah kesampean. Sebenarnya ada alasan karena dulu orang tua gue emang gak pernah mau ngasih gue konsol. Mereka tuh gak mau gue edik sama game. Karena nyata bener. Sekarang sekalinya gue dikasih main game gue edik. Oh. Tapi ediknya produktif. Keren. Menghasilkan, ikut. Bikin streaming. Streaming, turnamen. Ya. Kecil lah tapi oke lah. Bagus. Nah terus puji Tuhan baru terwujudkan kemarin akhirnya si PS ini. Walaupun bukan dari orang tua gue tapi ya
Dan bukan kado Natal juga. Dan bukan kado Natal juga, Iya, cuman berarti itu usaha sendiri. enggak. Oh, Pemberian tetep. Cuman maksud gue itu yang pernah gue minta lama banget. Sampai Akhirnya. sampai kayak gue udah ada di fase di mana ya udahlah nggak ada PS juga nggak apa-apa. gue PS5 udah dapet. Ih, keren. Itu, dari apa? Keren, Instagram. keren. Ya. Ada. Ya, ya. Oke lanjut. Gitu. Dia maning. Iya. Gak penting ya. Jadi ntar boleh ditulis PS5 juga gue dapet. Lanjut. Gitu akhirnya gue dapet. Nah terus kan tadi kita udah ngomongin hadiah, terus kayak kita spend Natal kita ding sama keluarga, ding sama temen. Nah tadi tuh gue lupa nanya. Lagi-lagi ini kan podcast rohani nih. Harus ada kata-kata kasih, bersyukur gitu. Iya. Kalian tuh sebenarnya kalau di hari Natal gitu, apalagi mungkin tahun ini ya benar kan kita kan lagi mau Natalan tapi kondisinya Covid. Ada gak sih hal yang kayak kalian masih bisa syukuri di kondisi-kondisi kayak gini gitu? Jujur kalau dari gue setiap tahun tuh gue konsep kayak akhir tahun ya selalu ngerenung gini. Setiap tahun tuh apa ya, Tuhan tuh selalu pimpin gue lah istilahnya gitu ya. Tuhan selalu dampingin kehidupan gue sampai gue besar sekarang gitu. Sekarang umur udah mau 28. Wow. Tua juga ya. Ya tapi enggak lah, mungkin masih banyak. Terus gue tuh pokoknya intinya gini, gue selalu bersyukur aja gitu loh. Setiap tahun gue masih bisa ngerasain Natal gitu ya. Gue gak sakit, itu loh yang penting. Gue masih bisa ngerayain Natal bareng keluarga sama bareng teman-teman. Itu menurut gue udah lebih dari cukup sih. Ya kan gue masih bisa hidup gitu ya. Maksudnya gue masih, ya intinya gue gak kekurangan apapun lah. Itu yang rasa syukur gue sih sampai saat ini. Yang gue syukurin adalah ya udah ketika gue masih bisa menikmati Natal bareng teman-teman, bareng keluarga, itu udah hal yang luar biasa sih menurut gue gitu. Itu bukti kasih Tuhan buat kehidupan gue ya. Mungkin yang lain-lain berbeda. Lu dulu Ya dong. lu dulu deh. Gue Kayaknya kata-kata spesial nih. Enggak juga sih. Oh, enggak. Pengen kurang aja. lebih sama sih. Bukannya gak kreatif emangnya segitu doang sebenarnya. Iya. Ya kalau boleh dibilang bersyukur ya itu sih kalian tadi kayak gue bersyukurnya gue sejauh ini apa yang gue minta di hadiah Natal tuh dapat. Nah terus kalau buat tahun ini ya persis seperti kata Kodani sih, ya bersyukur aja masih cukup sehat untuk bisa. Gue kan nanti pelayanan. Ini versi saya 25 ya. Berarti 24 kemarin kan gue pelayanan. Maksudnya gue masih diizinkan untuk datang langsung pelayanan kan berarti tubuh gue sehat. Yes. Gitu kan. Ya gitulah gue bersyukur akan hal itulah. Kalau gua khusus tahun ini, ya gue banyak bersyukur. Sebenarnya kalau tahun ini gua paling ngerasa bersyukur itu di kuliah gua sebenarnya. Kan kuliah itu gua sudah online itu dari sebenarnya tahun lalu udah online kan. Cuman jadi tahun ini tuh full online kan. Pasti dong semua orang-orang yang kuliah juga gitu. Nah kalau gua karena gua penjurusannya film, jadi itu sempat ada kegalauan mungkin ya, maksudnya dari diri gue sendiri kenapa kan online nih syutingnya gimana, karena pasti kuliah gue menghasilkan output film dan harus syuting. Dan yang bisa gue syukuri adalah kemarin baru minggu lalu kenapa gue tidak ada di podcast ini, bukan baru minggu lalu berarti. Iya benar, Waktu itu. minggu lalu. Iya, gue syuting, makanya gue nggak ada di sini. Gue ada tugas syuting, semuanya sesuai dengan protokol kesehatan juga, dan produksinya sebenarnya kecil, produksinya kecil, tapi yang gue bisa bersyukur adalah gue syuting lagi karena gue jujur kangen syuting dari awal gue kuliah. Terus yang bisa gue syukurin lagi kalau di tahun ini adalah ya kuliah online itu. Karena gue tahu syuting itu membutuhkan dana. Dan gue kalau misalnya kuliah offline gue ngekos dan harus cari makan sendiri perlu uang. Jadi uang-uang yang harusnya gue keluarin ya bisa gue save, bisa gue tabung untuk syuting. Dan itu membantu sekali dalam mekanisme gue menabung. Jadinya dana yang bisa gue keluarkan untuk syuting bisa lebih maksimal gitu loh. Ya itu sih kalau untuk tahun ini, khusus untuk tahun ini gimana gue bisa bersyukur walaupun kelihatannya kok sebenarnya syuting itu juga ada lika-likunya gitu, tapi yang bisa gue syukuri adalah ya semuanya bisa selesai dengan berjalan dengan lancar. Iya, semuanya bisa selesai lah gitu loh. Maksudnya setiap masalah yang dikasih ada solusinya gitu loh. Gitu sih yang bisa gue syukurin untuk di tahun ini gitu. Dan ya juga gue bisa sehat. Itu juga balik lagi satu hal yang paling gue bersyukur ya gue bisa sehat sampai sekarang.
Itu udah hal yang gua syukurin. Banyak kata-kata bersyukur. Banyak gua. sebenarnya. Banyak Bersyukur banget hal tahun. yang bisa kita syukurin. Iya gitu kalau gua selama tahun ini Natal. Gitu. Oke, segitu dulu aja kali ya. Oke. Iya. Maksudnya jangan lama-lama karena gue yakin teman-teman yang nonton di pagi hari di Natal ini pasti pengen cepet-cepet nikmatin. Oke, ha. Entah itu dia beribadah, entah itu dia ketemu keluarganya, entah itu ketemunya. Maksudnya kayak via offline apapun itu kalian harus syukurin lah. Iya betul. Maksudnya dengan kalian tuh masih bisa exist, eksistensi kalian masih ada tuh kalian Iya. juga harus syukurin. Percaya Immanuel ya? Tuhan Iya. selalu berserta kita. Ya intinya sih bersyukur. Kita bersyukur. Terus Bersyukur bersyukur. lah. Keren. Oke. Oke, Kita tutup aja kali ya. Kita tutup aja kali ya. Oke. Untuk teman-teman, makasih yang udah nonton sampai akhir. Yes, Kasih banget. Makasih yang udah subscribe, makasih yang belum, makasih yang udah like. Udah maksud gue. like. Iya. Kalau yang Jangan belum, lupa untuk suruh dulu. subscribe. Oh Ya, iya. Kalau yang belum jangan lupa klik di subscribe button. Subscribe itu gratis gitu kan. Sama lonceng. Sama lonceng untuk notifikasi. Ya lonceng Kan terus. kita OTW di YouTuber. kan. dong. Iya. Ya, tinggal tinggal buat kejadian-kejadian yang gak enak lah. Viral gitu kan. Terus nanti minta maaf. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram. Iya. Ya, nih ditaruh di PRBK sini. Giaps. @PRBKGPGS. Iya. Boleh taruh kali ini di mukanya Daud mungkin. Dan ini serius. Gimana? Kalau kalian ada saran, topik atau tema, komen di bawah. Iya Komen komen. please. Kita butuh sekali itu. Iya. Komen, Kita butuhnya saran, bukan sekedar apapun lah. kayak kita mau Iya, dengerin kalian doang, Iya, tapi kita mau udah mulai kehabisan ide gitu. Jujur sekali. Jujur Tim aja, bro. kreatif mulai Oke, ketawa. oke. Ya, jadi boleh ditulis di comment section bawah. Iya. Oke. Oke. Segitu dulu aja dari kita. Merry Christmas and Happy New Year, guys. Happy holidays semuanya. Holiday. Yes, oke. See And- you on the next episode. Bye. Oke, God bless. Oke, nggak apa-apa. Oh iya, thumbnail.